Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatika Nasya Saskara, kelas 4C dengan NIM 11210251000065. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah bin Abd al-Syam. Umayyah termasuk generasi yang sama dengan Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi, Ali bin Abi Thalib juga satu generasi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, dan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai. Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur Damaskus dan juga kerabat Utsman menuntut kematian Utsman. Dengan taktik dan kecerdikannya, ia memanipulasi sentimen umat Islam dengan tidak mau menghormati Ali, dan Muawiyah menempatkannya dalam dilema dengan menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan itu timbullah perang antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pertempuran ini dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah yang disebut Siffin. Dalam pertempuran itu, pasukan Ali bin Abi Thalib mengalahkan hampir semua pasukan Muawiyah. Namun, berkat strategi Amr bin As, yaitu penasihat Muawiyah, pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran dari ujung tombak mereka sebagai seruan perdamaian atau yang disebut tahkim dengan pihak Ali. Namun, tahkim ini ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan munculnya golongan baru atau golongan ketiga, yaitu Khawarij, yang keluar dari garis keturunan Ali. Setelah kejadian ini, Ali bin Abi Thalib tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menaklukkan Muawiyah, tetapi dia mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan orang-orang Khawarij yang berakhir dengan peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah, di mana hanya 8 orang dari 1.800 Khawarij yang selamat. Dari 8 orang ini menyebar ke Aman, Kanan, Yaman, Sajisma, dan Arab. Ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij, jabatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kemudian dipegang oleh anaknya, yaitu Hasan, selama beberapa bulan. Namun ketika Hasan terbukti lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini mampu menyatukan kembali umat Islam di bawah kepemimpinan politik tunggal di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, era yang disebut kekhalifahan Republik yang berawal dari kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq sudah berakhir. Keempat khalifah pada masa itu dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Al-Rasyidin. Kemudian ada lagi khalifah kedua, yaitu Muawiyah, pendiri keluarga Umayyah, menunjuk putranya sendiri, yaitu Yazid, sebagai penggantinya, dan dengan demikian menjadi pendiri dinasti tersebut dengan konsep pewarisan kekuasaan diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan dan tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam.
Selanjutnya, peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Bani Umayyah merupakan awal umat Islam mendapatkan kembali identitasnya sebagai negara berdaulat pada masa itu. Juga merupakan fase ketiga pemerintahan Islam yang berlangsung sekitar 1 abad, 661 sampai 750 Masehi. Perubahan tersebut tidak hanya mempengaruhi sistem pemerintahan Islam pada masa sebelumnya, yaitu zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tetapi juga perubahan lain di bidang sosial politik, agama, intelektual, dan budaya. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan era kekaisaran baru. Memindahkannya selamanya dari pusat Arab yaitu Madinah, pusat agama dan politik, ke kota kosmopolitan. Dari kota inilah penguasa Bani Umayyah terus memperluas kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan pusat yang kuat, yaitu kerajaan Arab. Dinasti ini melanjutkan ekspansi yang sempat terhenti di bawah Khalifah Utsman dan Ali. Tunisia ditaklukkan di bawah Muawiyah. Di timur, Muawiyah bisa menguasai wilayah Khurasan hingga Sungai Oxus dan Afghanistan hingga Kabul. Armadanya menyerang ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Setelah itu, Khalifah Al-Malik melanjutkan ekspansi Muawiyah ke arah timur. Dia mengirim pasukan menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menaklukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Markhan. Pasukannya bahkan mencapai India dan mampu menguasai wilayah Baluchistan, Sind, dan Punjab hingga Malta. Ekspansi ke arah barat berlanjut dalam skala besar di bawah Walid ibn Abdul Malik. Era Walid adalah era perdamaian, kemakmuran, dan ketertiban. Muslim hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung sekitar 10 tahun, tercatat sebuah ekspedisi militer dari Afrika Utara ke wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah menaklukkan Aljazair dan Maroko, pasukan pimpinan Muslim Tariq bin Ziyad melintasi selat yang memisahkan Maroko dari benua Eropa, mencapai tempat yang sekarang dikenal sebagai Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat ditaklukkan. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dengan cepat ditaklukkan. Kota-kota lainnya juga mengikuti seperti Seville, Elvira, dan Toledo yang digunakan sebagai ibu kota baru Spanyol setelah jatuhnya Cordoba. Saat itu pasukan Islam memang menang dengan mudah karena mendapat dukungan dari penduduk setempat yang sudah lama menderita akibat kebrutalan penguasa. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, invasi Prancis dilakukan melalui pegunungan Pyrenees. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dia mulai menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana dia menyerang Tours. Namun dalam pertempuran di luar kota Tours, Al-Kafi terbunuh dan pasukannya mundur ke Spanyol. Selain wilayah tersebut, pulau-pulau di Laut Tengah juga jatuh ke tangan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah juga berhasil memperluas pembangunan fisik secara regional. Perkembangan fisik yaitu dengan adanya bangun pos terdepan dan disediakannya peralatan lengkap. Kemudian adanya pembangunan jalan raya, pencetakan koin, dan pembangunan panti asuhan, pembangunan gedung administrasi, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, dan pendirian sekolah kedokteran. Kemudian, kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah.
Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran yang ditandai dengan merosotnya sistem politik dan kekuasaan. Akibat banyaknya masalah yang dihadapi oleh penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah politik, ekonomi, dan lain-lain. Adapun penyebab kemunduran dinasti Bani Umayyah yaitu khalifah memiliki kekuasaan absolut. Nah, khalifah ini tidak mengenal kompromi. Perlawanan terhadap khalifah berarti kematian. Contohnya aja ada pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Kejadian ini menimbulkan kemarahan di kalangan penentang Bani Umayyah. Sehingga pada masa kekhalifahan Bani Umayyah terjadi kekacauan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi negara dan pemerintahan menjadi terganggu. Kemudian, gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan berpesta dan arogansi keraton menjadi faktor rendahnya semangat mereka. Seiring dengan terganggunya perekonomian negara, misalnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai khalifah yang suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang pemerintah. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, tidak adanya aturan yang tegas dalam sistem penegakan pengangkatan khalifah. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan antara calon kekhalifahan. Yang keempat, ada jumlah pemberontakan pada pertengahan dan akhir pemerintahan Bani Umayyah. Upaya penumpasan para pemberontak menghabiskan banyak energi dan sumber daya, sehingga pasukan Bani Umayyah runtuh. Terus ada juga konflik antara Arabia Utara atau Arabia Mudoriyah dan Arabia Selatan atau Arab Himariyah. Semakin memanas sehingga membuat para penguasa Bani Umayyah kesulitan menjaga persatuan dan kesatuan negara. Yang keenam, ada banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kearifan penguasa Bani Umayyah karena tidak berlandaskan dengan syariat Islam. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasan, berhasil mengalahkan dinasti Umayyah. Marwan bin Muhammad, Khalifah Umayyah terakhir melarikan diri ke Mesir, di mana dia ditangkap dan dibunuh. Akhirnya kerajaan Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Mungkin salah satu alasan terpentingnya adalah akibat pembunuhan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad, oleh Yazid ibn Muawiyah. Itu saja yang penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.